Anda kemana saja? Andrea kembali datang ke kantor setelah sekian lama. Besok adalah hari di mana persidangan akan dilaksanakan. Beberapa poin penting dari penyelidikan sudah tergambar jelas, bahkan mereka semua sudah mengetahui kecurangan yang sengaja direncanakan. Namun apapun itu, Andrea sudah siap dengan konsekuensi yang akan dia dapatkan karena masalah ini. Kalaupun dia dikeluarkan, setidaknya Andrea minta keluar secara terhormat dan meminta proyek Liam bisa dilanjutkan oleh Divisi 1 dengan Mona sebagai ketua. Hingga tiba hari di mana persidangan itu dilaksanakan. Mengingat jadwal sidangnya dimajukan, setidaknya Andrea sudah merasa tenang dan siap untuk melakukan sidang. Intinya hari ini Andrea sudah datang dengan persiapan. Meski nanti dia akan kalah, setidaknya dia sudah melihat James membantunya menyelesaikan masalah ini. Sudah siap. Andrea menganggukkan kepalanya yakin. Kemudian masuk ke dalam ruang persidangan. James membiarkan Kelvin menjadi pengacara Andrea. Dia baru tahu kalau Kelvin ternyata lulusan hukum dan memiliki sertifikat pengacara yang paten. Bahkan jam terbang Kelvin lumayan tinggi. Hanya saja prioritasnya adalah Tuan James. Karena yang menyekolahkannya adalah beliau, dan memberikan akomodasi serta lainnya adalah Tuan James. Sehingga membuatnya harus benar-benar setia terhadap James. Suara Hells yang Andrea pakai menggema memenuhi ruangan. Ketika masuk, dia tidak melihat keberadaan suaminya di sana. Andrea duduk tepat di samping Kelvin. Pihak Lumiere tampaknya terlambat datang. Terbukti ketika Andrea sudah duduk, dia bahkan baru datang dengan pengacaranya. "Nyonya tenang saja, percayalah pada saya," ucap Kelvin yang ingin memberikan semangat untuk Andrea. "Iya," balas Andrea singkat. Ruangan yang didominasi warna gelap itu tampak sedikit menyeramkan. Memang sih, hal yang terjadi di pengadilan merupakan hal yang tidak baik. Hakim mulai memasuki ruangan dan sidang dengan tuntutan penipuan dimulai. Sidang itu berlangsung tegang dan serius. Mami yang duduk di barisan belakang memegang tangan Raeli kuat. Dia datang menonton bersama putri bungsunya. Berharap kalau hal baik segera terjadi. Apalagi setiap kali penuntut mengajukan beberapa bukti, Mami sedikit khawatir. "Bagaimana ini Raeli?" ujar Mami khawatir. "Mami tenang saja, Kak, Andrea pasti menang." Raeli mencoba menghibur maminya, namun dalam hati dia justru mengatakan hal lain. Tentu saja harus kalah, setidaknya wanita itu tidak berkeliaran lagi di kantor. Apalagi saat Dedi dan Mami meminta Raeli untuk mengundur pernikahan mereka karena jadwal sidangnya dipercepat. Kini giliran pihak Andrea yang mulai membantah. Kelvin maju untuk berbicara di depan hakim dan penuntut. Semua yang memang datang untuk mendukung Andrea keringat dingin sendiri. Mona dan Soya saling berpegangan tangan. "Aku sedikit takut melihat pihak Lumiere begitu siap." "Apa Miss Andrea baik-baik saja ya?" ucap Soya. "Pasti baik-baik saja, doamu jangan yang jelek-jelek makanya." "Kapan aku berdoa yang jelek-jelek?" balas Soya. Perbincangan mereka harus terhenti ketika pihak Lumiere membantah dengan suara meninggi. Membuat ruang sidang berubah hening dan senyap. "Anda menuduh kami memalsukan tanda tangan. Buktinya mana? Tentu saja tidak ada kan? Karena memang tanda tangan yang ada di dalam surat kontrak bisa diperiksa keasliannya." Kelvin menarik satu sudut bibirnya. "Tentu saja, tanda tangan yang ada di sana asli, tapi pembubuhan tanda tangan itu yang palsu." Kelvin kemudian menampilkan salah satu slide, di mana ada metode scanner yang bisa digunakan dengan mudah. Metodenya bisa diuji dan ketika Kelvin mengatakannya, wajah Jordi berubah pucat. "Yang saya hormati Yang Mulia Hakim. Bukan hanya itu saja yang janggal. Karena klien saya Nyonya Andrea menyatakan dengan benar bahwa beliau sendiri tidak mengenal Tuan Jordi, lantas mengapa mereka bisa saling bekerja sama dan Tuan Jordi mendapatkan kontrak resmi yang terdapat tanda tangan klien saya?" "Keberatan Yang Mulia."
Pihak Lumiere mulai keringat dingin. Andrea hanya diam dan mendengarkan meski sekarang dirinya merasa kegugupan yang sangat hebat. Sesekali Andrea menoleh ke belakang, mencari keberadaan James, namun pria itu tidak menunjukkan batang hidungnya, seolah-olah menghilang bak di telan bumi. Persidangan itu kembali terasa sengit. Baik pihak Andrea yang terus memberikan bantahan, dan pihak Lumiere yang terus-menerus menekankan penguatan bukti. Hanya saja Kelvin seakan sedang sengaja menunggu bagian klimaksnya. Ketika pengacara pria itu mengatakan bahwa kliennya yang datang langsung untuk penandatanganan, di situ barulah Kelvin bangkit. Andrea sudah geleng-geleng kepala, kapan dia bertemu dengan pria itu? Jelas-jelas dia saja baru mengetahui namanya saat masalah itu terjadi. Saya keberatan yang mulia. Sekarang saya ingin mendengar pernyataan dari klien saya, apakah Nyonya Andrea bersedia memberikan pernyataan? Saya bersedia. Pria yang merupakan pengacaranya itu berdiri di depannya dengan memberikan pertanyaan. Apa Anda pernah bertemu dengan Tuan Jordi sebelumnya? Tidak pernah, jawab Andrea tegas. Pihak Lumiere segera memberikan bantahan, bahkan menyiapkan bukti di mana ada seseorang yang mengambil gambar dari belakang Tuan Jordi dengan seseorang yang bila dilihat dari belakang, mirip sekali dengan Andrea. Pantas saja mereka merasa siap, apalagi sekarang mereka menyiapkan sebuah bukti baru yang bahkan terlihat jelas kalau itu hal yang mustahil. Bagaimana Anda menjelaskan foto ini Nona Andrea? Tanya pengacara dari pihak Lumiere. Saya tidak pernah bertemu dengan Tuan Jordi, saya bahkan baru mengetahui namanya saat dia datang ke tempat saya bekerja dan marah-marah. Lalu untuk foto itu, saya tidak tahu, mungkin saya kembar tapi saya tidak tahu punya kembaran, jelas Andrea yang kini merasa jengah dengan tuduhan itu. Tolong jangan permainkan persidangan Nona, Anda tahu bahwa proses persidangan berlangsung sakral. Andrea hanya diam tidak menjawab. Kelvin dengan cepat mengambil alih dan mengatakan pada hakim kalau pihak Lumiere terlalu menekan kliennya. Kali ini giliran Kelvin yang bertanya pada Tuan Jordi. Sebuah seringai licik terlihat di wajahnya. Pria itu mendekat kemudian memberikan sebuah pertanyaan yang mampu membuat pihak Lumiere ketar-ketir. Lalu, kapan Anda dan Nyonya Andrea bertemu untuk membahas kontrak? Apalagi Anda sudah memberikan bukti berupa foto yang diambil tanpa izin. Tuan Jordi menegang, terlihat dengan jelas bahwa wajahnya pucat sekarang. Padahal hanya satu pertanyaan itu. Kelvin terlihat puas, Andrea hanya mengamati dengan seksama. Meski tidak dipungkiri kalau dia juga merasa gugup. Anda bisa mengatakan pada kami semua, kapan tepatnya Anda bertemu dengan Nyonya Andrea? Maaf yang mulia, pengacara Kelvin menekan klien saya. Ujar pengacara Jordi dengan cepat. Kelvin berbalik kemudian mengangguk hormat. Cukup sekian yang mulia. Hingga tiba saat pemeriksaan bukti berlangsung. Foto dan juga surat kontrak itu diperiksa oleh pihak yang berwenang. Untuk mengetahui apa memang benar bukti yang dibawa oleh Tuan Jordi. Suasana kembali tegang, karena berdasarkan bukti kevalidan, tanda tangan yang ada di surat kontrak itu memang asli. Hal itu membuat pengacara Kelvin tampak panik. Begitu juga Andrea yang sudah terlihat lebih pasrah dari sebelumnya. Pengacara Tuan Jordi bangkit dari tempatnya dengan sebuah senyum mengembang. Saya rasa bukti lebih valid dari ucapan semata. Kalaupun Nona Andrea mau mencoba tes poligraf, bukti lebih menjelaskan apa yang terjadi sekarang. Tiba-tiba pintu ruang sidang terbuka. Tampak James dan beberapa orang membawa dua alat yang akan memeriksa keaslian dari kontrak tersebut. Sebelum putusan diberikan, izinkan saya mencoba mengecek keasliannya menggunakan alat yang sudah dibawa. Andrea menutup mulutnya terkejut. Karena sekarang James mengenakan jas formal dengan kacamata hitam dan mulai meraba langkah pergi mendekati mereka. Anda membawa alat ini karena meragukan alat yang ada di ruang sidang ini. Tanya hakim yang mengatur sidang kasus ini. Tentu saja bukan seperti itu yang mulia.
Karena bisa saja alat yang digunakan terdapat kerusakan sehingga hasilnya pun terkadang error, ucap Kelvin. Ketika alat tersebut mulai dipasang, bukan hanya satu melainkan dua. Bahkan alatnya terlihat baru dan bersegel. Seakan-akan James sengaja memperlihatkan pada mereka kalau tuduhan mereka salah karena keaslian dari alat yang James bawa benar-benar masih baru dan terlapis bubble wrap. Pihak Lumiere tampak tegang. Karena ketika alat itu dipersiapkan, mereka saling berbisik dengan ekspresi yang benar-benar panik. Sementara Andrea benar-benar terlihat senang ketika mengetahui James hadir dan datang seperti penyelamatnya. "Apa kalian sengaja seperti ini?" tanya Andrea pada Kelvin. "Iya Nyonya, ini memang rencana dari Tuan James." Andrea ingin sekali berlari dan memeluk pria itu. Tidak disangka kalau James akan datang dan membawakan hal spesial seperti ini. Apalagi Andrea mengira kalau James tidak mungkin datang. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, siapa sosok James karena pria itu tampak tenang dan duduk paling depan. Mereka sudah mengetahui bahwa kemungkinan pria itu memiliki kekurangan karena berjalan menggunakan tongkat. Mona dan Soya saling berbisik sementara Hendrik diam. Dia tidak mungkin mengenal pria yang memperkerjakannya dengan baik, bukan? Pria itu siapa? Kenapa dia datang dan membantu Miss Andrea? Apa jangan-jangan pria itu? Mona berbisik dengan perasaan terkejut. Jangan lupa kalau Miss Andrea dengan Tuan Kelvin sedang ada di depan sana. Mereka berdua tampak serasi ketika memperjuangkan sesuatu. Bisa saja pria itu hanya kerabat dekat, Soya menimpali ucapan Mona. Iya kamu benar, Tuan Kelvin dan Miss Andrea tampak serasi. Mereka benar-benar pasangan yang ditakdirkan saling mencintai satu sama lain, tambah Mona. Tentu saja James mendengar apa yang mereka katakan karena tempat mereka hanya terhalang kursi panjang lainnya, mengingat Mona dan Soya ada di bagian kedua. Di belakang sana, Raeli mengepalkan tangannya kuat. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Kenapa suami kakaknya yang terlihat tidak peduli, mau mengurusi urusan kakaknya? Kecurigaan mereka ternyata benar. Tanda tangan itu merupakan hasil skaner dan alat yang digunakan untuk memastikannya sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga ketika mencoba, maka hasilnya akan tetap benar, bahwa tanda tangan itu memang asli dilakukan oleh Andrea. Sehingga James mempersiapkan alat yang baru. Lebih tepatnya sangat baru, sehingga mereka tidak bisa menentang apa yang menjadi bukti valid yang mereka maksud. Tentu saja hal itu membuat keputusan hakim jatuh, memenangkan pihak Andrea. Karena pihak Lumiere memang 100% benar memalsukan tanda tangan. Seharusnya ini bisa diproses lagi karena apa yang dilakukan oleh pihak Lumiere adalah ilegal dan masuk ke dalam kasus kriminal tentang penipuan. Mendengar hakim membacakan keputusan dan ketok palu mengenai Andrea yang dinyatakan tidak bersalah, Andrea lega bukan main. Dia melirik James yang saat ini sedang duduk di barisan depan tanpa ekspresi. Setelah hakim pergi, jangan tanya Andrea kemana. Grab. Wanita itu berlari kecil dan memeluk James di hadapan semua orang. Terutama di hadapan beberapa rekan kantornya. Andrea tidak malu, benar-benar tidak malu. Alasan kenapa dia tidak ingin mengakui dirinya sudah menikah, karena memang tidak ada yang tanya, dan dia tidak mau mengungkapkan dirinya sebelum James yang mengungkapkan terlebih dahulu. Pria itu tentu terkejut karena pelukan Andrea. Setelah sadar dirinya ada di mana, James meminta Andrea segera menyingkir. Namun bukan Andrea namanya jika menuruti James semudah itu. Dia benar-benar tidak melepaskan James. Mungkin sedikit berlebihan bagi James, tapi Andrea sekarang benar-benar merasa bahagia karena James. Ekem. Suara deheman itulah yang membuat Andrea mau tidak mau melepas pelukannya pada pria itu. Dengan tampang cemberut, Andrea menoleh ke arah maminya. Pelukan untuk mami mana? Tanya mami protes. Andrea berhambur memeluk maminya. Rekan-rekan kantor Andrea menutup mulutnya karena terkejut.
Mereka tidak mungkin tidak mengenal wanita parubaya yang tidak lain adalah Nyonya Celestine. Karena Nyonya juga mantan businesswoman top yang jaya pada masanya. Dari kehebohan yang terjadi, akhirnya Andrea mengenalkan sosok maminya kepada para rekan kerja. Termasuk juga Raeli yang merupakan saudaranya. Tentu banyak yang terkejut mengetahui fakta mencengangkan yang mereka semua bahkan tidak mampu percaya. Pantas saja Anda sangat gigih Miss Andrea, ternyata sifat itu nurun dari Nyonya Celestine, ujar Pak Andre memberikan pujian. Memang Pak Andre begitu mengagumi sosok Andrea karena selalu berpegang teguh pada keinginannya. Bahkan persaingannya dengan Andrea untuk merebut proyek Liam membuat Andre semakin terkagum. Pantas saja pengacara Kelvin selalu memanggil Anda Nyonya, jadi ternyata Anda benar-benar Nyonya kaya raya, ujar Mona yang masih syok dengan fakta baru dari atasannya itu. Soya menggeleng pelan. Aura Miss Andrea selalu mahal, jadi saya tidak begitu terkejut. Banyak dari ucapan mereka yang mengungkapkan pujian dan juga selamat karena telah memenangkan persidangan. Tampaknya ada yang panas dingin mendengar kata-kata penuh pujian dan juga selamat itu. Siapa lagi kalau bukan Raeli? Wanita itu bahkan pergi menghindar dengan alasan ingin ke toilet. James yang masih berdiri di samping Andrea memilih hendak pergi, namun dengan cepat Andrea menarik lengannya. Tentu mereka bertanya-tanya siapakah pria yang tunanetra yang bahkan dipeluk erat oleh seorang Andrea. Bahkan pria itu juga datang membawakan alat penting yang menjadi salah satu alasan Andrea bebas dari tuntutan. Siapa pria tampan ini? Tanya Miss Belle dengan nada gurau. Iya, kami penasaran juga. Pahlawan penyelamat Miss Andrea. Anda benar-benar hebat, ucap Mona terdengar berlebihan. James tidak menampik ekspresi apapun. Sudut bibirnya tidak tertarik ke atas, bahkan dia sama sekali tidak menggubris apa yang dikatakan oleh mereka. Kacamata yang dikenakan James seakan menjadi penyelamat dari mimik yang tampak di wajahnya. Sekarang dia menantikan apa yang akan dikatakan oleh Andrea kepada rekannya tentang James. Mungkin seorang penolong, teman, atau pahlawan seperti yang dikatakan oleh entah siapa itu. Lagi pula James bisa memaklumi alasan kenapa Andrea tidak mau mengenalkan siapa sebenarnya sosok James di hadapan semua rekan kerjanya. Siapa yang mau memiliki suami cacat? Itulah yang James pikirkan saat ini. Namun siapa sangka, wanita itu malah kembali bergelayut manja pada lengannya. Mami yang melihat raut wajah bahagia Andrea hanya bisa menahan senyum. Lagi pula ini masalah Andrea dan James, pernikahan mereka hanya dihadiri oleh orang-orang penting, setahu Mami Andrea juga tidak mau mengadakan pesta pernikahan yang begitu mewah. Nyonya Celestine, saya lihat pengacara Kelvin begitu tampan dan berwibawa. Apa dia masuk klasifikasi calon menantu Anda? Soya dengan berani bertanya, padahal saat itu Andrea belum menjawab pertanyaan Miss Belle. Mami terkekeh pelan sembari melirik James, namun tentu saja pria itu tidak mengetahui tatapan penuh arti yang dilayangkan oleh mertuanya. Mata Andrea seketika melebar, kenapa Soya malah mengatakan bahwa Kelvin sangat cocok menjadi menantu maminya. Maksudnya Kelvin bisa menikahi Raeli begitu. Oh tentu saja Andrea tidak setuju. Soya, apa yang kamu bicarakan? Raeli kan sudah punya calon suami, nanti kalau dia dengar bagaimana? Tegur Andrea. Miss Belle terkekeh pelan. Berarti maksud Soya Kelvin itu bukan untuk Raeli, tapi untuk Anda, Miss Andrea, beonya. Astaga tidak mungkin. Bantah Andrea dengan cepat. Anda hanya mencari alasan saja kan? Lagi pula saya tahu kok pengacara Kelvin selalu datang dan menjemput Anda ketika mabuk. Saat pergi menyurvei tempat dengan Miss Andrea kemarin, Anda dibawa pergi ke kamar hotel, ucap Mona sengaja meledek Andrea. Andrea panik setelah mendengar ucapan Mona, dia melirik James dan hendak bersuara namun Pak Andre yang dari tadi diam segera memotong ucapannya. Kelvin bukan. Wah,
Akan sangat sulit dong mendapatkan hati Bu Andrea. Padahal saya mau mencalonkan diri menjadi salah satu pelamarnya. Kekeh setuju terdengar dari Miss Belle. Boleh, Pak Andre juga bisa masuk kualifikasi menantu Celestine Group kalau sudah berhasil melengsarkan saya dari jabatan saya sendiri. Sejujurnya siapa yang tidak menyukai Miss Andrea? Dia adalah wanita penuh tekad dan tentu saja dengan wajah rupawan. Bahkan kalau aku menjadi pria pun, aku pasti akan mengejar wanita secantik dan seberbakat ini, sahut Soya yang sedari tadi memperhatikan Andrea. Iya, maka dari itu saya sepertinya hampir jatuh cinta sekarang, balas Pak Andre dengan gampangnya. Andrea menelan ludahnya gugup. Kali ini dia merasa lebih cemas dari sebelumnya. Bahkan saat sidang berlangsung, dia tidak secemas ini. Mami melirik putrinya sembari tersenyum penuh arti, kemudian memberikan kode dengan lirikan selanjutnya ke arah James. Sayangnya James seakan sudah tidak ingin berada di antara mereka. Membuat hati Andrea menjadi tidak karuan. Belum 5 langkah James berjalan, langkahnya langsung terhenti begitu saja ketika mendengar ucapan yang membuatnya menarik kedua sudut bibirnya ke atas tanpa sadar. "Sayang, kamu mau kemana?" Teriakan Andrea yang melengking, menggema ke seluruh ruangan. Pantulan suara itu seakan ingin memberitahu kepada siapapun yang ada di ruangan ini kalau pria yang dia panggil sayang itu hanya satu, dan hanya dirinya seorang. Dengan mantap Andrea melangkah mendekat ke arah James. Tangannya sengaja memeluk manja lengan pria itu. Sontak rekan-rekannya kembali memberikan tatapan terkejut. Sementara Mami segera berdehem pelan. Sebenarnya Andrea sudah menikah. Maaf ya karena tidak sempat mengundang kalian. Mengingat pernikahan keduanya memang sengaja dirahasiakan dari publik. Kami tidak ingin mengundang banyak skandal. Apa ini Bu? Astaga saya benar-benar terkejut. Mona kembali bereaksi berlebihan. Andrea yang dia kira jomblo dan ingin dia kenalkan pada kakak sepupunya, sudah memiliki suami. Bahkan suaminya pun terlihat keren meski memiliki kekurangan. Wah, ini namanya sudah paket lengkap. Sudah terbang, sampai keluar bumi pula. Sudah cantik, mapan, pekerja keras, sekarang punya suami yang visualnya tidak terdefinisikan. Soya sampai geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa? Andrea menyengir lebar tanpa dosa, dia segera menarik tangan James untuk mengikuti arahnya. Dia sengaja ingin mengenalkan pria ini di hadapan rekannya, supaya tidak timbul kesalahpahaman antara mereka kelak. Toh juga yang ada hanya beberapa orang saja karena yang lain sudah pulang setelah memberikan selamat untuk Andrea. Perkenalkan dia James Rafael Artadov, seseorang yang sudah beberapa bulan ini resmi menyandang status sebagai suami saya, ucapnya dengan bangga mengenalkan James. Andrea sengaja menyikut pinggang pria itu agar mau memberikan senyumnya. Namun sekeras apapun Andrea berusaha, pria itu masih tetap nyaman dengan tampangnya yang sekarang. Kali ini mereka lebih terkejut. Bukan karena status keduanya lagi, tapi ketika mendengar nama keluarga pria itu. Artadov. Yang benar saja, keluarga itu bahkan sangat kuat dan menjadi salah satu perusahaan adidaya di negeri ini. Meski mereka sempat mendengar rumor miring tentang pewaris Artadov Group yang tidak ingin membuka identitasnya di depan umum. Setidaknya mereka benar-benar syok karena sekarang sosok misterius itu malah menampakkan dirinya secara sukarela. Miss Belle melirik wajah Pak Andre yang saat ini merona malu. Sepertinya wajah merah padam Pak Andre terlihat karena Miss Andrea baru saja mengenalkan sosok suami yang disembunyikan dari mereka. Ternyata keluarga Celestine pandai sekali menyembunyikan berita. Mami terkekeh pelan kemudian menyentuh bahu mertuanya. Kami tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja kami ingin kehidupan yang tenang, balasnya. Waduh Pak Andre, sepertinya Anda harus mundur dengan cepat. Karena sekarang Bu Andrea sudah punya belahan jiwanya, goda Mona. Andrea terkekeh pelan, begitu juga Miss Belle dan yang lainnya.
Kecuali James yang masih betah memberikan tampang yang terlihat cukup menyebalkan. Maaf Pak Andre, Anda kalah cepat. Andrea sengaja membalas candaan Pak Andre. Pria yang sebaya dengan Andrea itu hanya mengendikan bahunya pasrah. Mungkin jodoh saya memang bukan yang terlalu sempurna seperti Miss Andrea. Senang bertemu dengan Anda Tuan James. Kali ini Andre sengaja mengatakan hal tersebut. Dia menarik tangan James secara paksa dan melakukan jabat tangan. Rico tidak kuasa menahan tawa saat melihat wajah sahabatnya babak belur. Sementara pria yang menjadi bahan tertawaan itu hanya bisa mendengus pasrah. Dia membiarkan Rico tertawa sepuasnya. Menikmati bagaimana wajahnya yang semula tampan dan mulus, kini menjadi setengah biru karena bekas tonjokan di mata. Dan lebam di sudut bibir. Bersyukurlah Tuan tidak membunuhmu, aku jadi kasihan pada setiap pria yang bersangkutan dengan nyonya. Apa nasibnya akan sama sepertimu? Tentu saja, Tuan yang katanya tidak memiliki perasaan pada nyonya, namun sekarang cemburu buta dan membiarkan wajahku menjadi korban, dengus Kelvin. Sepertinya Rico baru pertama kali mendengar Kelvin mengeluh tentang Tuan James. Karena dia mengetahui kalau Kelvin lebih dulu bekerja pada James, tentu dia tahu sudah selama apa hubungan mereka. Serta mengetahui bagaimana kesetiaan Kelvin. Lalu sekarang dia melihat anjing setia tuannya malah mendapat hukuman karena membuat orang-orang mengira bahwa Kelvinlah pasangan nyonya mereka. Memang tidak masuk akal, tapi Rico akui itu bagian gelap yang tuannya punya. Sudah pernah dikatakan bahwa James adalah orang yang penuh misteri. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.